Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam damai bagi kita semua. Kali ini Media Pahlawan akan membahas salah satu pahlawan nasional kita yang bernama Ida Anak Agung Gede Agung. Semoga dengan menonton dan mendengarkan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, terutama bagi para adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah. Selamat menyimak. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, share dan komen. Terima kasih. Ida Anak Agung Gede Agung. Politikus dan diplomat ulung, Belanda tetap berupaya membungkam kemerdekaan Indonesia yang sebelumnya diproklamasikan Soekarno-Hatta. Berbagai cara ditempuh agar kuku penjajahannya kembali menancap erat di tanah ibu pertiwi. Salah satu cara yang ditempuh Belanda adalah memecah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Voorlopige Federale Regering, VFR, atau Pemerintah Federal Sementara. Terbentuklah kemudian Negara Indonesia Timur, NITE, setelah dilangsungkan konferensi Malino yang diprakarsai Belanda. Negara Indonesia Timur beranggotakan Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku setelah Frans Kaisiepo sebelumnya secara tegas menolak rencana penggabungan Papua ke dalamnya. Sebagai Perdana Menteri Negara Indonesia Timur ditunjuklah Raja Gianyar, Bali. Sama sekali Belanda tidak menduga jika sang raja yang menjabat Perdana Menteri itu sangat berhasrat menggabungkan NITE ke dalam NKRI. Baginya, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku adalah bagian tak terpisahkan dari NKRI. Raja Gianyar itu Dr. Ida Anak Agung Gede Agung namanya. Ida Anak Agung Gede Agung dilahirkan di Gianyar, Bali tanggal 24 Juli 1921. Ia putra Raja Gianyar Anak Agung Ngurah Agung. Pendidikan sarjana hukum, Mister, berhasil diraihnya di Jakarta. Ia meneruskan pendidikannya ke Universitas Utrecht, Belanda hingga meraih gelar doktor. Sesuai keahlian dan keilmuan yang dikuasainya, Ida Anak Agung Gede Agung berjuang melalui jalur diplomasi. Selaku Perdana Menteri NITE, ia menggalang kerjasama dengan fraksi progresif pro-Republik Indonesia dalam Parlemen NITE. Selain berusaha menyulut rasa kebangsaan, ia juga senantiasa membuka hubungan erat dengan pemerintah Republik Indonesia. Berkat perjuangannya, NITE diakui pemerintah Republik Indonesia sebagai sesama negara bagian dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia pada 19 Januari 1948. Ida Anak Agung Gede Agung melancarkan protes besarnya ketika mendapati Belanda melancarkan agresi yang kedua. Ia mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri sebagai wujud protesnya. Ia kemudian gencar mendesak Belanda untuk membebaskan Soekarno, Muhammad Hatta, dan para pemimpin nasional Indonesia lainnya dari tawanan, serta mengembalikan kedaulatan Republik Indonesia. Desakannya seirama dengan desakan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa hingga Belanda akhirnya menyetujui tuntutan tersebut. Dengan demikian para pemimpin nasional Indonesia kembali bebas dan pemerintah Republik Indonesia kembali berfungsi. Perannya kembali mencuat setelah ia berhasil membujuk Wakil Mahkota Dr. BL untuk membentuk negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat penuh melalui suatu perundingan yang mengikutsertakan pihak-pihak utama yang berkepentingan. Terwujudlah kemudian Konferensi Meja Bundar, KMB, yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda, pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Pada konferensi itu ia gencar mendesak Belanda untuk menyerahkan Irian Barat kepada Republik Indonesia. Kemerdekaan Indonesia pun akhirnya diakui secara penuh setelah konferensi tersebut berakhir. Perannya amat menentukan dalam konferensi tersebut. Ida Anak Agung Gede Agung segera berkiprah memberikan tenaga dan pikirannya untuk negeri Indonesia tercinta setelah pengakuan kedaulatan NKRI tersebut. Berbagai jabatan penting kemudian dijabatnya. Dalam Kabinet Republik Indonesia Serikat, RIS, yang berlangsung dari 20 Desember 1949 hingga 6 September 1950, ia ditunjuk menjadi Menteri Dalam Negeri. Ia juga ditunjuk menjadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dalam Kabinet Burhanuddin Harahap dari 12 Agustus 1955 hingga 24 Maret 1956. Selain itu, ia juga dipercaya pemerintah Indonesia untuk memangku jabatan Duta Besar Republik Indonesia di Belgia di tahun 1951, Portugal, Perancis di tahun 1953 dan Austria. Hingga akhir hayatnya, Ida Anak Agung Gede Agung senantiasa memberikan semua yang terbaik yang dimilikinya demi bangsa dan negara Indonesia. Ida Anak Agung Gede Agung wafat pada tanggal 22 April 1999 dalam usia 77 tahun dengan mewariskan semangat untuk mencintai dan mengabdi pada bangsa dan negara Indonesia. Semangat itu langsung diwarisi putranya, Dr. Anak Agung Gede Agung yang menjabat Menteri Negara Masalah Kemasyarakatan pada Kabinet Persatuan Nasional tahun 1999 hingga 2001. Atas segala pengabdiannya yang luar biasa bagi bangsa dan negara Indonesia, pemerintah Indonesia menganugerahi gelar pahlawan nasional untuk Ida Anak Agung Gede Agung pada tanggal 9 November 2007.